menjelaskan ilmu pengetahuan yang beliau dapatkan dari CGP, di mana tema kita dalam pengibasan hari ini yaitu penebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA 1 Praia Barat. Pada beliau silakan. Budaya lebih spesifikasinya ya mengenai budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah, terutama di sekolah kita SMA 1 Praia Barat. Lingkungan untuk kesempatan dan waktu agar kita lebih jelas lagi tentang tujuan dari beliau ini. Jadi mari kita simak bersama-sama. Saya persilakan kepada Ibu Baik Suciati. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Kampiasi yang sangat luar biasa untuk Bapak Guru yang sudah berkenan menyempatkan waktu untuk hadir dan mensupport saya pada siang hari ini. Apa yang seperti dikatakan oleh Ibu Rahma tadi bahwa forum kita pada siang hari ini adalah forum wajib bagi saya sebagai calon guru penggerak untuk mengikhlaskan atau berbagi ilmu yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah kami sudah melewati 2 bulan pertama ya, 2 bulan pertama kami sudah mempelajari satu modul. Satu modul itu modul 1. Di modul 1 ini ada 4 materi. Nah, yang akan saya jelaskan pada siang hari ini adalah materi terakhir, yaitu tentang budaya positif. Tentang budaya positif. Sebelum kita ke materinya, saya ingin bertanya dulu, pernah dengar tentang budaya positif? Belum. Baru dengar budaya positif, Pak. Jujur, bisa budaya positif. Ya? Jujur. Iya. Kalau budaya sih kayak apa Pak Ahmad? Jujur. Hati. Tidak sabar. Suci hati. Tidak sombong. Suci hati. Hormat apa? Hormat sama gurunya. Hormat sama gurunya ya. Ya, menyebab sabar. Ya, jadi apa yang Bapak Guru sebutkan semua itu betul semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk lebih jelasnya tentang budaya positif ini kita bahas sedikit tentang latar belakangnya ya. Jadi latar belakang budaya positif ini seperti yang dipaparkan dalam filosofi pendidikan Haidar Dewantara adalah budaya positif ini mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian ini ya, jadi Haidar Dewantara memaparkan bahwa sekolah ini adalah ladang, ya, sekolah ladang. Sedangkan bibit itu adalah siswa. Petani itu kita. Jadi bibit yang buruk ditanam di tanah yang buruk jika dia dirawat dengan cinta, jika dia dirawat dengan hati yang tulus, dia dipupuk, hama-hamanya dibuang, jamur-jamurnya dibasmi, maka benih yang tidak baik tadi dengan musuh tanah yang juga tidak baik akan tumbuh menjadi bibit yang unggul. Itu kenapa? Karena perawatan dari si petani. Kita di sekolah itu memiliki siswa. Tidak semua siswa kita adalah bibit yang baik. Mungkin sebagian besar di sekolah kita siswa kita adalah bibit yang tidak baik. Nah, tugas kita sebagai
kepada siswa atau kepada teman atau kepada lingkungan kita. Apa itu hal yang baik? Banyak di antaranya kita menyebarkan salam, mungkin menghormati, tebar bukan tebar musona, senyum, salam, sapa, dan seterusnya. Menurut saya itu saya. Terima kasih Bu Asiaton. Jadi Bu Asiaton memaparkan bahwa budaya positif itu adalah memberikan contoh ya, memberikan contoh yang baik kepada siswa seperti menyebarkan salam. Bu Asiaton ini juga bersedekah ya, sering melakukan siswa. Jadi itu adalah satu budaya positif. Jadi, sering makan-makan sama siswa, sering makan, sering berbagi, ucapan sama siswa. Nah, ini salah satu bentuk dari budaya positif. Ada yang mau menambahkan lagi? Silakan mau menambahkan? Ayo silakan aja kalian. Apa mungkin dengan bahasa Ya, tambahannya. budaya positif ya, bagaimana? Jadi budaya positif ya sesuai dengan namanya ya, tentu bagaimana kita membuat karakter siswa itu ya dari sesuatu yang kurang baik, jadi perilakunya mungkin perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Dengan berbagai macam bisa. Terima kasih banyak kalian. Silakan Bu Yana. Ya, terima kasih banyak. Mungkin menurut saya budaya positif itu adalah membiasakan kebiasaan yang baik. Contohnya mungkin di kelas membiasakan kebersihan, kerapian kelasnya, meja mungkin lurus, tempat duduknya teratur. Mungkin itu yang harus dibudayakan, dibiasakan. Begitu mungkin. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Bu Yana. Jadi apa yang dipaparkan oleh Bu Asiaton, oleh Kak Zakaria, oleh Bu Yana itu semua sudah mengenai ya tentang budaya positif. Jadi saya lagi tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan yang kedua, apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Sudah. Silakan. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Apakah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif? Saya akan menjawabnya sudah. Banyak sekali hal-hal positif atau kebiasaan positif yang sudah kita biasakan anak-anak. Terutama beri salam kepada guru sudah. Nanti kita datang kita sudah. Kemudian mengajak sholat berjamaah. Mungkin ada bapak guru, ibu berinisiatif mengajak anak-anak sholat di dalam kamar. Dan kita maksudkan anak-anak azan, bahkan saya sudah memantau guru memantau supaya ketika azan berkumandang serta mereka sholat. Itu saya kira apa namanya budaya positif yang kita berikan kepada anak-anak. Ya, setuju. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Seperti yang dikatakan oleh Bunda Sari tadi, memang sekolah kita sudah lama ya menerapkan budaya positif. Dari depan, dari pagi, Ibu Sati sendiri bersama rekan-rekan guru yang lain di depan gerbang ya sudah menyambut anak-anak dengan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun ya. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Dan masih banyak kebiasaan positif yang kita lakukan di sekolah, banyak yang sangat populer juga itu salah satu budaya positif. Next. Nah di sini di pembahasan ini, saya akan memaparkan ya tentang 5 intisar dari budaya positif, yaitu disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga resiprosity. Tapi sebelumnya kita explain dulu ya. Ada semangat. Karena ini jam siang, jam pulang, jam makan, jam sebagainya ya. Kita explain dulu. Ada yang bisa membantu mau explain apa? Ibu Asiaton silakan. Boleh, saya bantu. Ibu Asiaton silakan membantu explain. Terima kasih Ibu Asiaton. Kita explain ya teman-teman semua.
Gimana? Ya, siap. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Tangan ke atas, tangan ke samping. Pegang. Terima kasih Mas Yato dan sebelumnya. Ya silakan kita mulai dari yang pertama itu disiplin positif. Salah satu hal yang membuat saya sangat bersyukur ikut program Guru Penggerak itu saya mulai belajar tentang disiplin ya, tentang disiplin yang dulu saya orangnya yang tahu sendiri ya. Jadi saya mulai sadar itu ternyata keburukan itu berasal dari kita sendiri karena saya tidak disiplin. Ya, jadi di sini kita ini materi untuk saya sendiri juga ya yang akan kita timbang bersama. Jadi disiplin positif ini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa kekerasan dan ancaman. Kalau kita lihat di sekolah kedinasan ya, mereka disiplin, tapi di situ ada apa? Ada ancaman. Ya, ada ancaman, ada hukuman. Dalam berkomunikasi antara guru dan siswa itu tidak ada ancaman, tidak ada hukuman. Itu disiplin positif. Dan yang kedua, disiplin positif ini mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi perbuatan yang mereka kerjakan. Ketika mereka mengerjakan sesuatu, apa konsekuensi dari apa yang sudah mereka kerjakan? Nah, dengan disiplin positif ini maka akan tumbuh kesadaran bahwa anak-anak itu melakukan kebaikan itu bukan karena reward, bukan karena hadiah, ya, bukan karena ancaman juga, bukan karena hukuman juga, tapi mereka melakukan itu karena tanggung jawab pada diri sendiri. Kesadaran sendiri. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Nah, disiplin positif ini nanti akan melahirkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ya. Oke, mohon maaf ya, pelapornya si Ibu ini. Sorry, anak diriku tidak bisa diam. Oke, saya sambil duduk ya. Jadi disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sangat luas sekali. Tapi Kementerian Pendidikan kita sudah merangkumnya ya dalam 6 profil pelajar Pancasila, 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Jadi dari disiplin positif yang kita terapkan di sekolah, maka kita berharap akan lahir pelajar-pelajar dengan karakter seperti ini. Itu karakter pelajar Pancasila. Nah, untuk membentuk karakter pelajar Pancasila ini, maka kita harus memulai ya, dari lingkungan kita, lingkungan sekolah yang lebih luas. Tapi lingkungan lebih kecilnya lagi adalah lingkungan kelas. Yaitu melalui keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Lalu pertama, kalau kesepakatan kelas? Sering ya. Jadi kita lihat apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nilai-nilai kebijakan yang disepakati. Ya, disepakati bersama antara siswa dengan guru. Itu keyakinan. Kira-kira apa bedanya dengan kesepakatan? Yang percaya itu baik, mungkin kalau sepakat sudah disetujui itu baik. Kalau ibu bapak guru selama ini bikin kesepakatan
keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu yang kebajikan yang disepakati bersama antara guru dan murid. Nah, gimana langkah untuk keyakinan kelas? Ya, yang pertama langkah untuk keyakinan kelas adalah kita bisa memberikan pertanyaan kepada anak kelas seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dari pertanyaan ini maka nanti akan muncul kan jawaban dari anak-anak. Setiap anak itu wajib memberikan jawaban atas apa yang mereka inginkan. Nah, dari jawaban-jawaban mereka itu nanti kita akan pilih, ya, kita akan pilih yang mana akan kita jadikan sebagai kesepakatan, keyakinan kelas. Jadi ketika itu berasal dari mereka, maka mereka akan merasa ini adalah milik saya, kemauan saya, bukan milik atau kemauan dari ibu bapak guru. Jadi dengan merasa memiliki maka kita berharap akan muncul rasa tanggung jawab. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah dikerjakan oleh salah satu kelas di sekolah kita. Ini keyakinan ini 100% dari mereka. Tidak ada satupun campuran guru. Bisa diperjelas tulisannya? Ya, makin kecil ya. Atau bacakan saja kalau begitu. Dibacakan ya. Ya. Bacakan salah satunya. Salah satunya kami sendiri keyakinannya. Tulisan yang anak. Ya, ini anak yang buat kosannya langsung ya. Jadi yang pertama, saling menghargai dan menghormati teman tanpa membedakan kelompok atau golongan yang lain. Yang kedua, keluar masuk kelas harus dengan izin guru. Yang ketiga, membersihkan. Yang ketiga, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket. Yang keempat, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang kelima, menjaga kerapihan dan kebersihan tanpa merusak fasilitas kelas. Yang keenam, menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan dan aturan sekolah. Yang ketujuh, datang tepat waktu dan terakhir menjadi pendengar yang baik. Nah, apa yang mereka Bagus dari kerjanya, kesepakatan ini? mau saya rapikan biar nggak bergerak ini sih. Jadi di situ. Ini mau biar stabil. Jadi di situ Tapi memori tidak cukup. cukup. Tapi memori tidak cukup. Bisa dihapus paruh? Ya, Ini bisa dibalikin dulu kan? Bisa. Mata loh. Disiplin. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang kedua yaitu 5 kebutuhan dasar manusia ya. 5 kebutuhan dasar manusia ini menurut ahli William Lester. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang kelima itu kebebasan. Oke, jadi ketika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka di sini mulai muncul yang kita bilang nakal, yang sering kita bilang dia melanggar aturan, udah bikin kesepakatan kelas kok dilanggar. Nah, kenapa hal itu terjadi? Kemungkinan ada dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi pada diri siswa kita. Silahkan dilanjutkan. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Ada? Silahkan. Mengenai 5 kebutuhan tadi, seandainya Sudah. nggak apa-apa, mohon maaf teman-teman. Makasih. Seandainya mengenai kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi, seandainya kan lingkungan mereka itu bukan di sekolah saja, ada lingkungan rumahnya, tempat tinggal. Seandainya tidak terpenuhi di lingkungan rumahnya atau tempat tinggalnya, terus mereka apa nuntutnya atau imbasnya juga berimbas ke sekolah atau ke kelas itu, mungkin itu aja pertanyaan saya. Terus gimana caranya? Jadi pertanyaan dari Bu Erna, apakah anak-anak ini kan tumbuhnya tidak di sekolah saja, tapi mereka juga tumbuh di Lingkungan lingkungan rumah, di lingkungan
pergaulan. Nah, apakah kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi di luar itu berdampak pada Sekolah kelas. pergaulan dan karakter mereka di sekolah? Jawabannya kan? Sangat tentu iya ya. Ya Pak, Salam mungkin dalam silakan. Ya kalau ditanya yang begitu ya, apa yang terjadi di anak-anak di keluarganya di masyarakat itu akan besar sekali dampaknya di sekolah. Mungkinnya kalau kita lihat anak-anak yang di sekolah kita ini yang kita sebut sebagai anak yang nakal, itu biasanya memiliki latar belakang keluarga yang kurang harmonis ya. Orang tuanya pisah atau tinggal di kakek neneknya atau keluarga baik, tapi di masyarakat pergaulan dengan teman-temannya itu sangat mempengaruhi sekali dan itu dibawa-bawa ke sekolah. Dan itu tidak tugas kita sebagai guru untuk memperbaiki ini. Ya saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman. Jadi ya sudah lengkap jelas ya kayaknya ya apa yang didapat sampai ke Pak Salman bahwa apa yang kita dapatkan di sekolah ini tidak 100% itu mereka dapatkan di sekolah, tapi lebih banyak sebenarnya karakter mereka di sekolah ini dipengaruhi oleh lingkungan mereka, lingkungan rumah, lingkungan pergaulan, lingkungan pertemanan, bahkan mungkin lingkungan yang global dari gadget ya, itu bisa melalui karakter mereka. Silakan. Nah di sini kita kan guru. Tadi dikatakan guru itu apa? Guru itu adalah petani ya. Guru itu petani. Nah di realitanya guru itu memiliki 5 fungsi kontrol. Yang pertama adalah dia sebagai penghukum. Yang kedua, dia sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, dia sebagai pemantau. Dan yang keempat, dia sebagai teman. Yang kelima sebagai manajer. Ya. Tadi mungkin Pak Syahdur sudah menjelaskan bagaimana posisi seorang guru dan teman ya. Jadi ketika seorang siswa kita tidak mengerjakan tugas, nah di sini Makanya kita sama-sama tugas sambil tersenyum. Berarti itu kita memposisikan diri sebagai teman. Ada yang tahu contohkan bagaimana posisi guru ketika dia menjadi Samsung guru? lama. Sebagai penghukum. Silakan. Itu pakai nanti kalau udah butuh cadangan ini ambil. Pertama, Silakan. Kita ngomong ya. nah, jadi orang-orang dipecut gitu ya, dipecut. Dipecut. Jadi guru siswa itu kan, kamu yang minum tugas, keluar, gitu kan? Nah, kamu jangan makan tugas, langsung. Atau kamu tidak pakai seragam, kita langsung Silakan berani di ya. depan gitu. Ya silakan berdiri di depan. Yang ke apa? Pemantau. Pemantau gimana guru jadi pemantau? Pemantau melihat. Jadi guru sebagai pemantau ketika kita telah memberikan tugas kepada anak-anak, kita lihat satu persatu siapa yang bisa, siapa yang tidak bisa, siapa yang suka mengganggu temannya, kita keliling-keliling, siapa yang suka mencopet anak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda ya, jadi siapa ya? Memang anak kita Masya Allah ya, dengan karakter yang begitu unik, ya, dengan latar belakang keluarga yang luar biasa beraneka ragam ya. Kita mendapati mereka di sekolah membuat kita jadi berbangga gitu, karena kita menemukan 1000 karakter di sekolah ini. Itu memang kadang ada anak ya, temannya kerja ya keliling-keliling gitu ya, temannya lagi nulis, pulpennya dicabut. Kita kan duduk di depan kan? Cabut di koleksi. Nah, dicoret. Oke. Nah, kita kan duduk. Nih misalnya si Ahmad nih, si Ahmad dari tadi melihat kamu tuh ganggu temanmu. Nah, itu berarti sebagai pemantau. Gitu. Nah, pembuat rasa bersalah. Jadi kita ini sama ini. Kamu itu ya. Itu rasa bersalah. Nah, di sini yang terakhir adalah sebagai manajer. Apa manajer? Yang Ininya yang menuntun tepatnya ya. Yang menuntun. Jadi menurut beberapa
bermanfaat untuk orang lain. Nah, selama ini kita posisinya yang mana? Sebagai center teacher atau student teacher atau student center? Posisi kita yang mana? Apakah center teacher? Center teacher. Ya, jadi Guru sebagai pusat perhatian. guru sebagai pusat. Artis. Ya, guru sebagai pusat ya. Yang diinginkan oleh kurikulum kita adalah Student center. student center berpusat pada siswa. Jadi guru itu tidak bisa membentuk mereka. Guru hanya seperti di pembukaan yang pertama tadi. Guru itu memupuk kodrat alamnya itu sesuai dengan kodrat zaman. Maka dalam hal ini untuk mencapai itu kita harus posisikan diri sebagai manajer. Mari kita lihat gimana manajer itu. Nah, untuk memposisikan diri sebagai manajer, memantau segala hal Semuanya mengatur sudah. makanya kita lihat ya, seorang manajer itu akan menyelesaikan. Terima kasih Bung Ara dulu. Terima kasih ya. Manajer memantau juga ya. Iya, manajer memantau menghubung dan lain sebagainya itu manajer yang otoriter ya. Jadi seorang manajer itu akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswanya. Itu nanti dia akan menggunakan sebuah dengan cara segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi. Pernah dengar ini segitiga restitusi? Baru dengar ya? Segitiga apa? Segitiga sering. Restitusinya ada apa ya? Ya, segitiga sama kaki, segitiga perut. Cinta segitiga satu lagi. Cinta segitiga. Bahkan oke ya, kalau cinta itu bisa berempat. banyak segi sudah. Tapi restitusi belum paham. Restitusi belum paham sih ya? Ini ada tentang belum paham restitusi? Oke, saya jelaskan apa itu restitusi. Dengarkan ya pembahasan Hai, ini. hai saya Mas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksudnya begini. Jadi restitusi itu kita memperbaiki kelakuan murid itu atas kesadaran mereka bahwa itu salah gitu. Dan mereka menemukan sendiri cara untuk memperbaikinya. Bukan kita yang memberikan mereka solusi, tapi mereka menemukan solusi sendiri dari permasalahan, dari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, seperti namanya segitiga, maka ada 3 langkah dalam restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya next silakan. Oke, yang pertama ya, kita lihat dulu. Nih, misalnya si siapa ya yang sering bermasalah di sekolah? Siapa? Atau Taufik misalkan. Oke, ya, Taufik. Si Taufik nih, Taufik yang sering apa Taufik itu? Yang sering berkelahi, terus Masuk kelas. sering nggak masuk kelas. Oke, dia sering malas ya. Yang pertama masuk, yang kedua, yang ketiga nggak masuk. Masuk. Nah, intinya dia sering malas ya. Dia sering apa? Dia ada di sekolah,
Langkah yang kedua yaitu validasi tindakannya salah. Apa validasi? Sudah kemarin saya panggil kami gitu, jadi saya tanya kenapa kok sering tidak masuk. Ya, nah ini kan sekarang sering datang kan tadi. Ibu ingin tahu anak kenapa kamu sering tidak masuk. Ibu ingin tahu kenapa kamu sering telat. Apa alasanmu melakukan hal tersebut? Nah tadi kan ada 5 kebutuhan kan. Nah mungkin dia tidak terpenuhi salah satu kebutuhannya. Contohnya seperti kebutuhan rasa cinta. Ya, atau mungkin kebutuhan kesenangan. Dia tidak dapatkan di rumah, jadi dia lampiaskan di sekolah. Nanti misalnya kalau bilang, ibu saya sering tidak keluar bu, kenapa? Karena malamnya saya main game misalnya. Jadi saya malamnya main game, begadang sampai jam 12. Karena tidur telat, akhirnya saya bangun juga telat. Itu yang menyebabkan saya tidak bisa hadir di jam 1, 2, dan 3. Ya, waktu gawe lagi. Begadang sampai subuh, ya kan? Tapi kemarin karena ikut sama teman. Ya, karena ikut sama teman nggak punya kendaraan kan? Ikut sama temannya tuh ketemu masalahnya. Jadi ketika dia bilang gitu tuh, jangan kita kasih solusi. Tapi kita bilang, mas sekarang Taufik sudah tahu kan kalau itu salah. Nah ini kita harus bikin keyakinan kelas dulu. Kan keyakinan kelas kita apa? Datang tepat waktu. Keyakinan kelas, tanya dia, keyakinan kelas mana ini? Coba sebutkan keyakinan kelas Taufik. Ya kan dia akan sebut datang tepat waktu. Kira-kira keyakinan kelas mana dari poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ini yang Taufik pelanggar? Pasti kan ketemu kan? Dia bilang disarankan adalah hadir tepat waktu. Nah sekarang kita kembalikan ke dia yang punya masalah. Sekarang menurut kamu apa yang akan kamu kerjakan? Karena dia sudah mengakui kan kok dia salah kan? Dia sudah akui kok dia melanggar kesepakatan. Kita kembalikan ke dia apa yang ingin dia lakukan. Nah disitulah posisi kita sebagai manajer. Ketika dia membuat restitusi rencana, restitusi itu rencana ya. Jadi ketika dia membuat restitusi rencana yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, posisi kita sebagai manajer adalah memantau. Kita bilang Taufik, ketika kamu nanti akan melakukan restitusi ini, kamu tidak sendiri anak, tapi ibu akan pantau kamu, ibu akan bimbing kamu sampai kamu benar bisa seperti teman-teman yang lain hadir tepat waktu. Bagaimana? Setuju? Silakan. Ini ada filmnya ya. Saya pernah mempraktikkan ini pada seorang siswa. Ini contohnya ya. Ada video alternatifnya mungkin. Ada banyak tapi saya tidak ada dulu ya. Enggak, maksudnya apa yang lain, maksudnya yang aslinya. Teorinya bagus. Pelaksanaan tahun. Kenapa harus satu internasional? Kan kalau ada banyak masalah. Misalkan mentelah ini patek sekali ini tangan patek sekali ini kita patek sekali patek lanjut. Dan ini restitusi segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di seorang siswa kita, dan dia memberikan review bahwa saya merasa restitusi saya merasa ketika saya punya masalah bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Saya akan tanggung jawab. Kenapa? Karena solusi itu saya ada nih kosong lalu isi menemukan sendiri. Jadi saya mengerjakan bukan atas suruhan, bukan atas solusi atau kerja dari guru, tapi
Saya tadi agak tertarik dengan 3 institusi ya. Nah, yang paling dominan saya lihat itu sebagai manajer ya. Nah, mana yang terbaik dari 3 institusi yang kita lakukan untuk menjadikan seorang siswa itu menjadi seperti yang kita inginkan bersama. Yang pertama, sebab pengalaman saya pribadi dari kelas itu ada anak itu bukan suami, ada pun anak yang sudah kita coba dengan segala cara itu agak sulit sekali berubah seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, di sini apakah penghukuman itu perlu kita lakukan atau kita bisa tempuh cara yang lain seperti sebagai manajer saja begitu. Nah, mohon penjelasannya supaya saya akan lebih paham lagi gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salma pertanyaannya. Mana yang akan dipakai ya dari 3 institusi ini? 3 institusi ini merupakan satu kesatuan langkah.
5 kebutuhan asal manusia itu ada yang tidak terpenuhi sehingga memunculkan karakter negatif. Dan kita hilangkan karakter negatifnya sebagai guru, kita anggapkan itu sebagai media dengan melakukan segitiga restitusi. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Dan alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu ya, penghujung acara. Saya haturkan matur tampiasi Menteri Bapak Guru yang sudah bersedia mendapatkan penjelasan dari materi yang didapatkan. Semua amal baik, semua kebaikan, semua waktu yang diluangkan hanya Allah yang memberikan balasan yang terbaik. Oke, kita amin. Kita